Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa yang ada di dalam dunia kuliner dan apa sih seharusnya atau bagaimana sih hukum sebenarnya. Beberapa orang, termasuk saya, suka heran kenapa risol zaman sekarang itu berbagai macam. Padahal dulu risol isinya cuman sayuran. Faktanya sekarang risol isinya berbagai macam. Mulai dari risol mayo, risol mentai, risol rogut, dan banyak lainnya. Teman-teman, kenapa sekarang risol tidak identik lagi dengan isian sayur? Kenapa? Mungkin karena risol sekarang sudah dimodifikasi untuk modern supaya kalangan dari kita tidak bosan terhadap risol. Ada beberapa isian baru yang diisikan kepada risol supaya risol itu tidak ketinggalan oleh zaman. Yang tadinya memang benar isian risol hukumnya identik dengan isian sayur, tetapi di zaman modern seperti sekarang, risol banyak ditemukan beragam isinya. Masalahnya sekarang yang terjadi adalah walaupun ada beberapa macam risol, tetapi bentuk dan visualisasi dari risol itu walaupun beragam-ragam rasa, tetapi bentuknya sama atau bentuknya tetap sama. Jadi, masalahnya adalah risol itu bentuknya walaupun rasanya berbeda-beda dan bentuknya tetapi tetap sama. Seharusnya bentuknya itu bermacam-macam. Walaupun sekarang juga risol itu ditandai dengan warna-warna supaya bisa membedakan antara risol isian ini dan dengan isian itu supaya bisa dibedakan. Tetapi itu tidak cukup. Seharusnya risol melihat dari sisi cireng isi. Di dalam cireng isi atau cireng isi mempunyai bentuk yang berbeda dan isiannya pun berbeda. Jadi di setiap bentuk isiannya pun berbeda. Misalkan bentuk bintang isian ayam dan bentuk bulan isian keju. Dari situ seharusnya risol juga bisa menerapkan bahwa tidak cukup dengan menandai setiap risol dengan warna, tetapi seharusnya kita atau risol itu ditandai dengan bentuk yang berbeda. Misalkan risol mayo itu berbentuk persegi panjang, risol sayur berbentuk segitiga, dan risol mentai berbentuk kotak. Dari situ kita bisa membedakan mana risol yang isiannya mentai, mana risol yang isiannya keju, mana risol yang isiannya berbagai macam itu. Jadi teman-teman, peristiwa yang terjadi di dunia kuliner ini adalah risol yang tadinya identik dengan isian sayur, tetapi sekarang dimodifikasi menjadi beberapa isian supaya tidak mudah bosan dan supaya mengikuti perkembangan zaman, sehingga risol itu sekarang menjadi beberapa varian rasa. Tetapi walaupun hukumnya risol itu mungkin identik dengan isi sayuran dan bentuknya selalu identik dengan persegi panjang, tetapi
supaya kita bisa membedakan, pembeli bisa membedakan antara risol A dan risol B, seharusnya bentuknya juga dimodifikasi sesuai rasa. Kita juga, yang tadi saya bilang, bisa belajar dari cireng isi. Mungkin si penjual ingin mempertahankan identitas si risol itu, yang kalangan kita tahu bahwa risol itu bentuknya persegi panjang, sehingga mereka tidak memodifikasi dengan bentuknya. Tetapi saran saya, risol itu seharusnya bentuknya juga diubah. Walaupun ada warna di setiap risol atau di setiap rasa risol yang berbeda, tetapi ketika kita sudah membeli dan ingin memakannya, kita terkadang lupa. Jadi saran saya, seharusnya risol itu bentuknya berbeda-beda, sehingga ketika kita mau memakannya, kita ingat bahwa risol rasa mana saja yang bentuknya ingin kita makan. Sehingga kalau risol yang ditandai hanya dengan warna, terkadang kita suka lupa. Jadi mungkin itu saran dari saya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa yang ada di dunia kuliner, sehingga bagaimana sih hukum sebenarnya dari keidentitasan risol itu, sehingga seringkali memicu pro dan kontra. Bagi teman-teman yang setuju, klik tombol like. Bagi teman-teman yang kurang setuju dengan pendapat saya, silakan tinggalkan komentar di bawah.